Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Hubungan Indonesia dan Australia di bidang keamanan menapaki jejak baru. Itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese bertemu dan sepakat terikat dalam Traktat Keamanan Bersama, Traktat Jakarta 2026. Di Istana Merdeka Jakarta, Jumat pagi 6 Februari 2026, kedua pemimpin menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerjasama pertahanan, saling berkonsultasi menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik tanpa mengikat Indonesia ke aliansi militer manapun. Menurut Prabowo, traktat ini bukan aliansi militer, tapi komitmen untuk saling menjaga, berkonsultasi jika ada ancaman, dan bekerja sama menghadapi tantangan bersama. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia. Melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama, perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. And today we have signed the Treaty of Jakarta 2026. The treaty reflects the close friendship, partnership and deep trust between our two nations under our comprehensive strategic partnership. It builds on a history of defence cooperation dating back 3 decades to the Keating and Suharto governments, which was signed back in December 1995. Today I was delighted to sign this treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by acting together. This agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been. The fact that we are signing this treaty today is testament to President Prabowo's strong leadership and his personal commitment to promoting security in our region and indeed around the world. As I have said, the treaty is a significant extension of our existing security and defence cooperation. It demonstrates the strength of our partnership and depth of our trust and cooperation. Australia and Indonesia share one of the world's longest maritime boundaries, which naturally makes us close partners. But today, we are more than just partners, we are close friends. Today, to complement the Treaty on Common Security, I'm pleased to announce a range of new defence cooperation initiatives that reflect the growing strategic trust and ambition in our relationship. Makna perjanjian ini baru bisa dipahami jika menengok sejarah hampir 3 dekade lalu. Pada 19 Desember 1995, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Paul Keating menandatangani Agreement on Maintaining Security. Perjanjian itu digadang-gadang sebagai simbol kepercayaan baru. Namun hubungan bilateral itu terbentur ujian besar pada tahun 1999. Referendum kemerdekaan Timor Timur yang berjalan damai justru meledak setelah pengumuman hasil. Situasi ketika itu pun kacau balau. Australia datang memimpin Interfaith, gugus tugas perdamaian multinasional non-PBB,
yang mendarat di Dili pada 20 September tahun 1999 untuk menghentikan kekacauan dan membuka jalan bagi transisi menuju Timor Leste merdeka. Bagi Jakarta, Interfaith adalah duri dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Traktat 1995 yang memuat poin konsultasi sebelum aksi keamanan telah diabaikan Australia. Indonesia yang kecewa membekukan perjanjian tersebut. Luka itu tidak hanya soal diplomasi, tetapi harga diri dan kedaulatan yang terusik. Butuh bertahun-tahun untuk merajut kembali benang yang putus. Traktat Lombok 2006 menjadi jembatan pertama, diikuti berbagai nota kesepahaman di bidang pertahanan, latihan bersama, dan pertukaran intelijen. Kini, hampir 3 dekade setelah insiden Interfaith, Prabowo yang dulu sempat diboikot Australia karena isu hak asasi manusia, menjadi arsitek traktat baru. Albanisi yang sudah 5 kali mengunjungi Indonesia sejak menjabat, menekankan bahwa tetangga harus saling percaya. Traktat Jakarta 2026 menekankan mekanisme konsultasi, pertukaran intelijen, dan latihan bersama. Perjanjian ini juga memastikan Indonesia tetap menjaga kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Ini bukan aliansi militer formal, meski koordinasi berkelanjutan dan transparansi menjadi inti dari komitmen kedua belah pihak. Bagi Indonesia, perjanjian ini seperti mengkonfirmasi kedaulatan sambil membuka ruang kerjasama yang lebih luas dan lentur dibandingkan perjanjian sebelumnya. Negara kita tidak bisa lepas dari hubungan dan keterkaitan serta situasi global. Kemudian terlebih lagi situasi regional. Jadi apa yang terjadi di kawasan ini, kemudian apa yang terjadi di dunia secara global itu saling mempengaruhi. Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita, kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan nasional kita ini, kita perlu satu suasana yang stabil, suasana yang tenang, suasana yang sejuk, damai gitu. Karena kalau tidak ada kestabilan, tidak ada perdamaian, tidak ada atau adanya tensi atau konflik, itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi itu tidak bisa tercapai. Di Jakarta setelah 31 tahun berlalu, sejarah lama pada akhirnya bertemu dengan niat baru, menandai tekad kedua negara untuk menutup bab pahit masa lampau dengan membangun kepercayaan dan menghadapi tantangan bersama tanpa pengkhianatan. Men of our time.